Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B Eduka. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai pilar negara, yaitu mengenai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk yang pilar negara lainnya akan kita bahas pada video yang berikutnya, yaitu mengenai Pancasila dan UUD 45. Oke, kita akan langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi dari NKRI menurut Prof. Miriam Budiharjo, negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Ya, jadi memang negara ini dia tuh merupakan suatu organisasi. Kenapa dikatakan suatu organisasi? Ya karena memang perkumpulan dari banyak orang, ya kan? Di mana di dalamnya itu ada satu pemerintahan yang berdaulat. Nah, kemudian di dalam suatu negara itu sifatnya dia memaksakan kekuasaan yang sah. Jadi suatu pemerintahan itu berhak untuk memaksakan suatu kekuasaan atau berhak memaksakan suatu aturan atau undang-undang atau hukum kepada masyarakatnya atau kepada bangsanya terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya, yaitu kepada bangsanya tadi ya, dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan. Nah, tujuannya ya apa ya? Tujuan dari sebuah negara itu sendiri tidak lain adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi bangsanya. Jadi memang suatu negara itu harus memiliki tujuan untuk apa negara itu didirikan. Nah, untuk tujuan didirikannya NKRI itu termaktub di dalam pembukaan UUD 1945. Oke, itu tadi mengenai definisi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita ke ciri-ciri dari Negara Kesatuan. Negara Indonesia itu kan merupakan negara kesatuan, ya kan? Nah, ciri-cirinya dari Negara Kesatuan itu sendiri adalah yang pertama, negara kesatuan memiliki satu pemerintahan pusat. Nah, sama seperti di negara kita ya kan, hanya memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, negara kesatuan memiliki satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah negara. Nah, di negara kita apa konstitusi yang berlaku? Yaitu UUD 45. Lalu ciri yang ketiga, negara kesatuan memiliki seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Jadi negara kesatuan itu hanya dipimpin oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan, yaitu kalau di negara kita presiden. Lalu yang keempat, negara kesatuan mencakup kedaulatan ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintahan pusat. Jadi apabila ada kedaulatan yang bersifat keluar maupun ke dalam, itu hanya ditangani oleh pemerintahan pusat. Lalu yang kelima, negara kesatuan hanya memiliki satu undang-undang dasar yaitu UUD dan satu kepala negara serta satu dewan menteri dan satu dewan perwakilan rakyat atau DPRD. Jadi yang keenam, negara kesatuan hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, satu pertahanan dan keamanan. Jadi intinya yang namanya negara kesatuan itu pemerintahnya hanya ada satu, ya kan, hanya berada di bawah satu kekuasaan saja atau satu pemerintahan pusat saja. Sekarang kita ke unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara itu ada dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Yang dimaksud dengan unsur konstitutif itu adalah unsur pembangun atau unsur pembentuk. Jadi kalau tidak ada unsur konstitutif ini, suatu negara tidak akan berdiri. Demikian juga sebagai unsur deklaratif, tapi unsur deklaratif ini sifatnya hanya sebagai pelengkap saja. Nah, unsur konstitutif sebuah negara itu terdiri dari tiga, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Jadi di dalam suatu negara itu harus ada wilayahnya, karena kalau nggak ada wilayahnya, ya mau di mana bangsanya itu mau diletakkan gitu. Yang kedua, ada rakyatnya. Nah, kalau tidak ada rakyatnya, siapa yang mau diperintah atau yang mau diatur itu siapa? Lalu pemerintah yang berdaulat. Nah, pemerintah yang berdaulat ini berarti adalah yang bertugas untuk mengatur rakyatnya atau yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur rakyatnya. Lalu yang kedua adalah unsur deklaratif atau unsur pelengkap, yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Tapi ini sifatnya mengenai Bhinneka Tunggal Ika ya.
Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid terjadi ketika A. berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. B. berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara ius soli. C. bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. D. lahir di negara yang menganut ius soli, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. E. memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. Ya, apakah teman-teman masih ingat definisi dari ius soli dan ius sanguinis sendiri itu apa? Oke, yang dimaksud dengan ius soli, nih ya. Ius soli adalah status kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran individu. Misalkan nih, suatu negara A itu dia menganut ius soli. Kemudian seseorang yang namanya JK misalkan. JK ini dia bukan berasal dari negara A, tapi dia melahirkan anaknya itu di negara A tadi. Nah, karena di negara A tadi itu menganut ius soli, maka nanti anaknya JK ini dia berkewarganegaraan A. Lalu yang dimaksud dengan ius sanguinis, ini ius sanguinis. Ius sanguinis adalah status kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Misalkan ini di negara B itu menganut ius sanguinis, maka nanti seluruh anak keturunan dari bangsa yang awalnya itu berasal dari negara B ini, maka dia berkewarganegaraan B tersebut. Oh ya. Nah, tadi kan kasus yang menimpa seseorang ini dia tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid, ya kan? Nah, status tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid ini terjadi ketika seorang anak dilahirkan di negara yang menganut ius sanguinis dan orang tua si anak berasal dari negara yang menganut ius soli. Nah, kalau misalkan tadi seorang anaknya itu dilahirkan di negara yang menganut ius sanguinis, padahal di sanguinis ini kan dia memperoleh negara apabila dia merupakan warga asli dari negara tersebut, ya kan? Nah, sedangkan si A ini dilahirkan di negara yang ius sanguinis, berarti kan dia bukan keturunan asli dari dia bukan bangsa asli dari negara A tersebut, ya kan? Nah, karena memang dia bukan berasal dari negara yang menganut karena memang dia itu berasal bukan berasal dari negara tersebut, maka dia tidak akan diakui sebagai warga negara tersebut, melainkan orang tua dari si A ini dia tuh berasal dari negara yang menganut ius soli. Padahal ius soli ini berdasarkan tempat kelahirannya, sedangkan si A ini lahirnya bukan di negara yang menganut ius soli, tapi menganut ius sanguinis. Maka jawaban yang tepat antara A sampai E itu yang mana? A berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Nah, ini kebalik ya. Lalu yang B, berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara ius soli. Ya, sebentar. Yang A tadi berasal dari negara yang menganut ius soli. Iya benar, dia berasal dari negara yang menganut ius soli, tapi dia lahirnya di negara yang menganut ius sanguinis. Iya benar, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seperti yang kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kitab Sutasoma adalah A. sebagai alat pemersatu bangsa, B. persatuan dalam keberagaman, C. walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, D. perbedaan etnis, religi, maupun ideologi dalam suatu wadah negara Indonesia, E. ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama. Oke, yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika dalam Kitab Sutasoma itu adalah mengacu pada kepercayaan dan agama yang berbeda-beda pada masa kerajaan dahulu. Jadi yang ditanyakan ini kan bukan arti Bhinneka Tunggal Ika ya, bukan hanya artinya saja, tapi ini yang ditanyakan adalah yang termaktub di dalam Kitab Sutasoma. Nah, sedangkan yang dimaksud di dalam Kitab Sutasoma itu adalah mengarah pada perbedaan kepercayaan dan agama pada masa kerajaan dahulu. Berarti yang mana? Yang E, ya kan, ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama. Oke, kita langsung ke nomor 3. Lambang Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kalinya dipakai secara resmi pada tanggal berapa? Nah, lambang Bhinneka Tunggal Ika ini dipakai secara resmi itu pada Sidang Kabinet Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.
ya, yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini baru merupakan soal mengenai NKRI. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, penting untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di bawah ini, yang bukan merupakan sikap persatuan dan kesatuan adalah A. Bertoleransi kepada setiap perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat, iya. B. Saling menghargai satu sama lain di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, iya. C. Ikut serta melakukan ronda malam demi keamanan bersama, iya. D. Bekerja sama dengan bangsa lain, iya. E. Mencintai dengan bangga sebagai warga negara Indonesia, iya. Semuanya iya. Semuanya adalah sama-sama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Tapi kalau kita cek lebih lanjut, nah memang dari A sampai E ini semuanya merupakan sikap yang positif ya. Tapi kita telisik lebih lanjut lagi. Tadi yang ditanyakan itu adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Tadi kan lingkungannya di mana? Di masyarakat dan bernegara, ya kan? Lalu di opsi yang D, itu bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, kalau bekerja sama dengan bangsa lain, itu kan berarti bukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ya kan? Melainkan hubungan dengan negara lain. Nah, untuk yang opsi D ini berarti dia itu merupakan butir-butir yang tercantum di dalam sila kedua Pancasila. Sedangkan yang dimaksud dalam soal ini adalah yang sesuai dengan butir-butir Pancasila, sila yang ketiga. Maka yang bukan merupakan sikap persatuan dan kesatuan itu adalah yang D. Oke, kita ke soal yang terakhir. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya, keragaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut. Salah satunya, nah tadi kan Indonesia ini beragam ya kan, punya banyak suku, etnik, budaya, agama, dan karakteristik yang masing-masing berbeda di setiap wilayahnya. Lalu sikap atau perilaku yang diperlukan untuk menunjang terciptanya kondisi tersebut itu apa? A. Memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Apakah ini juga termasuk untuk sikap atau perilaku yang diperlukan untuk menunjang kondisi tersebut? Nah, ini kurang sesuai ya. Lalu yang B, memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat. Jadi adanya masalah-masalah kecil itu tidak perlu dibesar-besarkan supaya tidak menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Ini kita keep dulu yang opsi B. Lalu yang C, menghilangkan perbedaan antar suku bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Nah, Indonesia itu kan memang pada dasarnya beragam ya. Kalau keberagaman tersebut dihilangkan, lalu kira-kira apakah Indonesia itu akan memberikan dampak yang positif bagi Indonesia? Tidak ya, jadi adanya keberagaman itu bukan dihilangkan, tapi memang kita itu harus mengembangkan sikap toleransi. Yang C ini bukan. Lalu yang D, memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan. Nah, ini justru malah bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan kalau mengunggulkan bahasa daerah. Lalu yang E, memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional, ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang mana? Yaitu opsi yang B, yaitu memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat, gitu ya. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Sukses buat kalian semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.